Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Di tengah dampak pandemi COVID-19, seorang ibu rumah tangga di daerah Bangau Putih, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, mampu meraup untung menjadi pengrajin pot bunga cantik dari limbah sabut kelapa. Tidak tanggung-tanggung, hasil penjualan pot bunga ini mencapai jutaan rupiah per bulannya. Amaniarti, seorang ibu rumah tangga asal Padang ini berhasil meraup untung yang cukup besar. Hasil kreasi limbah sabut kelapa menjadi pot bunga cantik bernilai jual tinggi di daerah Bangau Putih, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Limbah sabut kelapa yang terbuang dikumpulkan di rumahnya dan direndam dengan air. Selanjutnya, sabut kelapa yang diberi kawat dibuat menjadi berbagai macam bentuk pot bunga seperti bentuk kotak, hati, persegi, panjang, dan banyak lainnya. Dibantu karyawannya yang merupakan warga sekitar yang juga terdampak pandemi COVID-19, Amaniarti bisa menghasilkan pot bunga cantik sebanyak 50 buah setiap harinya. Satu pot bunga dijual dengan harga Rp10.000 hingga Rp30.000 tergantung bentuk rumitan dan ukurannya. Kini, pemasaran hasil kreasi pot bunga Amaniarti tidak saja di Kota Padang, namun juga sudah sampai ke daerah lain di luar Provinsi Sumatera Barat. Ya pemirsa, selama pandemi ini banyak bisnis yang mengalami penurunan permintaan. Beberapa usaha melakukan adaptasi produk atau menciptakan produk baru yang diminati oleh masyarakat selama pandemi. Salah satunya adalah usaha pot bunga dari sabut kelapa Farila. Kreasi ini banyak diminati masyarakat selama pandemi. Alih-alih mengurangi karyawan usaha, kini justru mempekerjakan karyawannya dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dan untuk membahasnya, mari kita tanyakan langsung kepada pengusaha pot sabut kelapa, yaitu adalah Ibu Amaniarti yang telah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Ibu Amaniarti. Selamat pagi Pak Jason. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ibu Amaniarti, boleh diceritakan ini terkait dengan idenya membuat pot bunga cantik dari sabut kelapa. Ini kepikirannya kenapa? Inspirasinya dari mana Bu Amaniarti? Nah, awalnya saya di pelatihan sama Angkasa Pura II. Terima kasih Angkasa Pura II telah memberi pelatihan kreativitas dari sabut kelapa, dan hasil kreativitas ini ilmunya saya bagikan kepada anak-anak remaja di sekitar Kampung KB Bangau Putih, terutama kepada anak saya sendiri, Egy Ade Saputra. Dan di sini akhirnya saya punya ide karena di masa pandemik dan juga bunga tanaman hias lagi viral. Bagaimana kalau kita membuat tanaman pot serabut, pot bunga dari serabut. Dan akhirnya ini awalnya saya jual melalui WA saja dengan teman-teman, kerabat-kerabat di sekitar Kota Padang, yang akhirnya ini laku sekali. Dan sekarang sudah sampai ke Solo dan Damasraya, juga Kiriran Jauh, dan Tangerang di BSD. Ini berkat dukungan dari anak-anak remaja di Kampung KB Bangau Putih. Dan ini juga menambah income perekonomian di masyarakat di Kampung KB Bangau Putih. Oke, Bu Amaniarti, berarti bisnis ini sebenarnya mulai lahir, mulai terpikirkan sejak pandemi, atau sebenarnya sebelum pandemi ini sebenarnya sudah punya rencana untuk membuat ini? Enggak, di masa pandemi, di bulan Februari dan Maret, di masa pandemi COVID. Ini baru terinspirasi kita buat pot dari serabut. Oke, Bu Amaniarti, ini kan katanya juga sudah sampai, tadi disebutkan tidak hanya target marketnya di Kota Padang, Sumatera Barat, bahkan sampai ke luar Pulau Sumatera Barat. Nah, ini sampai ke Tangerang juga bahkan. Bisa diceritakan Ibu, strategi bisnis yang dilakukan ini seperti apa sampai akhirnya bisa keluar Pulau Sumatera Barat? Ini melalui online, juga Instagram, dan juga dari Angkasa Pura juga mengajarkan bagaimana cara pemasaran online-nya, yang akhirnya sampai di Tangerang. Oke, berarti sudah masuk ke marketplace juga begitu ya Bu ya, dan juga berjualan menggunakan aplikasi juga. Oke, Iya, Bu Amaniarti.
Ya, yang saya dengar ini juga bahkan masuk ke toko-toko bunga konvensional yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Ini seperti apa, Bu? Nah, ini di toko-toko bunga di Khatib Sulaiman. Ini para anak-anak remaja ini dia dia pergi ke toko-toko bunga di Khatib Sulaiman untuk memasarkannya. Alhamdulillah di toko-toko bunga sudah mengorder ke Parilapot. Oke, Ibu Amaniarti, mungkin terakhir apa kemudian pesan-pesan yang ingin disampaikan buat mereka-mereka yang ingin memulai bisnis misalnya di tengah pandemi seperti saat ini supaya bisa mendapatkan inspirasi juga dari Ibu Amaniarti? Di masa pandemi ini saya berharap jangan takut, teruslah berinspirasi, teruslah bermotivasi dan juga berkreasi. Dan itu kira-kira yang harus saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Amaniarti sudah berbagi inspirasi bersama kami. Semoga pot bunga cantik yang dipegang oleh Ibu itu bisa benar-benar memberikan inspirasi untuk masyarakat. Sukses terus untuk usahanya Ibu Amaniarti, sampai bertemu kembali dan selamat kembali beraktivitas.